aliyul azim. Ilahi rabbi hamda maulana subhanallah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alaihi wasallam. alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah taklim subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta iman dan Islam yang alhamdulillah berkat rahmat tersebut yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajal beliau. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari sama-sama kita bersalawat
diberikan keberkahan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sambil subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil subuh pada pagi hari ini tentang kenapa iblis diusir dari surga. Padahal iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dulu patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dia sampai dengan 80.000 tahun. Dia ibadah kepada taat kepada Allah. Dan nama asli iblis kan adalah Azazil. Saking taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ibadah 1000 tahun naik levelnya ke langit pertama. Terus ibadah 1000 tahun naik
Jadi dia selevel dengan malaikat, walaupun diciptakannya berbeda. Kalau malaikat dari nur, iblis dari api. Dari iblis itu setingkat GM, GM itu general manager. Saking taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, nah baru di situ. Jadi di samping sifat iblis yang sombong, jadi iblis diusir dari surga bukan karena ada bisikan setan, karena iblis ajalnya setan anak buahnya. Bukan karena dia membawa berhala, bukan. Karena dia taat juga kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan sama iblis. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, nah di sini surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, wahai makhluk pun sujudlah engkau kepada Adam, kecuali iblis. Nah iblis gak mau. Kenapa? Selain mempunyai sifat sombong, iblis mempunyai sifat hasad juga. Hasad itu gak mau orang lain senang, gak mau lihat orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Nabi Adam. Maka nanti kalau nanti lihat di Al-Quran surat Al-A'raf itu ada percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iblis di ayat 10 sampai ke bawah. Nah situ Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, bukannya Allah nggak tahu, Allah maha tahu, cuma tanya, mastiin, wahai iblis, kenapa kau nggak mau tunduk dan taat kepadaku, dan kau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa kata iblis dengan sifat sombongnya dan hasadnya? Iblis itu mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku tidak akan sujud kepada Nabi Adam, karena levelnya berbeda. Dia diciptakan dari tanah liat yang hitam, sedangkan aku dari api panas, membara, menyala, bosku, kan gitu. Karena dia diciptakan dari api. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada iblis, kalau engkau tidak sujud kepada Adam dan tidak patuh dan taat kepadaku, maka engkau pergilah dari surga. Maka disitulah iblis mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kalau engkau aku usir dari surga, maka tangguhkanlah aku sampai dengan hari kebangkitan. Jadi jadi iblis minta kepada Allah ditangguhkan apa kematiannya sampai hari kiamat. Makanya iblis nggak bakalan mati sebelum hari kiamat. Cuma beranak terus, turunannya itu setan, jin, tubarkan, dia nggak bakal mati sampai dengan hari kiamat. Karena sudah ada perjanjian antara Allah dengan iblis. Maka Allah menyetujui penangguhan iblis sampai dengan hari kiamat. Maka di situ iblis mengatakan kepada Allah bahwasanya ketika dia sudah diusir dari surga, dia akan menggoda anak turunan Nabi Adam
dari samping, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari manapun kepada akan aku goda dan aku akan ajak sampai akhir nanti masuk neraka. Maka kata Allah, barang siapa yang ikut dengan iblis sampai dengan hari kiamat, maka akan dimasukkan sama dengan iblis di neraka. Nanti di akhirat iblis masuk neraka semua dengan pengikutnya. Maka ketika iblis sudah bilang ke Allah, katakan kepada Allah, akan menggoda seluruh turunan Nabi Adam dan akan menanamkan sifat hasad dan sombong. Maka ditanamkan oleh iblis sifat hasad dan sombong kepada manusia. Kenapa? Biar ada pengikutnya, biar di neraka iblis dan temannya dan temannya ada temannya. Siapa? Manusia. Yang bahan-bahannya itu dari manusia sendiri, dari jin. Maka diajak. Makanya ketika sudah diciptakan Nabi Adam dan ada turunannya, makanya di situ ada yang sifat hasadnya keluar, sifat sombongnya keluar. Kalau dia sudah ada sifat hasad dan sifat sombong, berarti temannya iblis. Jadi penyakit hasad itu adalah penyakit iri dengki, ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Gak bisa melihat tetangga kita, saudara kita, bahkan teman kita senang. Gak mau ya, gak mau kalah. Kalau bisa kesenangannya dia balik ke dia. Dia nikmatin, padahal dia yang punya, yang diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia nggak senang. Mungkin ada dari kita atau yang lainnya tiba-tiba lagi batangan kan itu banyak makanan ya, ada kabin gulai, ada soto, ada pempek Palembang, ada prasmanan, buah dan lain sebagainya. Nanti orang akhirnya ke dokter diperiksa karena merasa kurang enak ininya. Awalnya apa dokter ditensi normal, dicek gula normal, asam urat normal. Itu penyakit kita ya. Nggak lepas dari itu, asam urat, gula, kolesterol. Ketika dicek ibu normal semua, kenapa ke sini? Badan meriang panas, iya tadi pas di kondangan. Saya nggak makan kambing, nggak makan bebek, nggak makan apapun, makanya ringan-ringan saja. Tapi kenapa ibu panas dingin? Karena melihat tertangkap gelangnya berjibun, ya. Dan makan gelangnya bunyi, itu gelangnya emas semua, belum taluknya. Jadi melihat panasnya itu nggak senang. Lalu misalkan orang kaya gelangnya dipakai semua sampai 10-10-nya. Kalau mau minum tangannya diangkat dari kelihatan gelangnya. Belum turun dari mobil begitu masuk kita mau naik gojek, naik grab, dia mau naik Alfa, dia nggak senang. Jadi panas dingin melihat tetangga yang istilahnya kehidupannya diberikan Allah cukup, merasa ini nggak mau nggak senang. Nah, ini hati-hati. Jadi penyakit hasad nanti bisa jadi nggak hasut. Jadi yang tadinya kita ngiri dibuat jadi hasut. Dia ngasut ke tetangga main. Bu, tadi kemarin saya ke kondangan, lihat ibu-ibu gelangnya banyak 10. Kalungnya kayak kapal, tapi masih itu yang tidak boleh korupsi kan ya suaminya. Ya, jadi dia hasut tetangganya. Jadi pikirannya buruk terus. Padahal kan
kita nggak tahu dari segi dari mana. Bisa jadi dari jabatan, bahkan dikasih mobil apa, dikasih lebih rezekinya. Maka hindarilah yang namanya penyakit hasad. Walaupun di lingkungan kita pasti ada ya yang namanya kita manusia kan gak luput dari dosa. Sedangkan hasad itu kalau kita lakukan iri dengki dengan tetangga, dengan teman ataupun saudara, hati-hati. Hasad itu bisa menghilangkan pahala kebaikan kita. Makanya dihindari benar-benar. Dan sudah pernah disampaikan dalam satu doi waktu yang malam minggu yang lalu juga, tetangga beli TV panas meriah, besoknya tetangga beli motor meriah lebih panas meriah, beli mobil lebih saya ada setrum. Jadi ada kita meninggal mati. Kenapa? Diri kita karena mikirin orang lain. Padahal kalau kita lihat dari kehidupan yang lain, ketika kita alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah bisa beli rumah di Kota Bumi 2 walaupun tipenya 22 BTN ya. Bayar tapi nyicil BTN singkatan itu bukan tabungan negara, kita nabungnya di BTN tapi singkatannya bayar tapi nyicil 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun, ada 20 tahun berkata 15 tahun ya, sudah pada lunas. Itu kita bersyukur. Kita ke bawah masih ada mungkin di bawah kita yang belum punya rumah. Kita bersyukur. Walaupun di sini waktu itu sebutannya 5S, susah selojornya sangat sempit sekali. Betul Pak? Dulu belum dibangun, ya. Ruangannya masih jadi satu dapur, 3 meter ke belakang, 3 meter ke depan, belum dibangun, cuma ada jumlah. Ada yang ngerasain dari awal, ya. Udah berdua apa di tengah, apa sudah tahu itu selonjoran atau mungkin sekali. 5S sebutannya, kalau BTN dulu disebutnya 5S, sangat susah selonjoran, sempit sekali. Tapi kan kita sudah dilebari depan belakang, alhamdulillah jadi lebar, agak sempit lagi. Kita bersyukur diberikan oleh Allah rumah, bisa beli rumah. Lihat ke bawah, jaga atas, kadang pusing, ya. Di atas kita masih ada lagi. Kita udah bangun, ada lagi bangun tingkat. Jangan dipikir, ini aja. Kita diberikan rezeki, dikasih makan sama Allah. Alhamdulillah. Dulu naik angkot, kerja diberi rezeki Allah, jadi makan. Syukuri, alhamdulillah. Di bawah kita masih ada yang belum bisa beli motor. Alhamdulillah. Diberikan rezeki Allah, beli mobil, alhamdulillah. Gak usah kasih tetangga. Kita beli mobil satu, ternyata mobil beli 2. Dibiarin aja masing-masing. Jadi salah satu untuk menghilangkan rasa hasad di hati kita, di diri kita, dan juga sifat sombong kita adalah pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita bersyukur, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syakartum lazidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmatnya.
Walau kafatum bina azabi nasyati, kalau kita kubur maka ada pusaka seperti itu. Salah satu untuk menghindari sifat hasad, sifat diri benci ataupun gak senang melihat orang lain diberikan nikmat sama Allah. Salah satunya kita bersyukur, syukuri apa yang Allah kasih. Gak usah ngedumel, gak usah ngegerutu, karena Allah memberikan rezeki kepada kita berbeda-beda, gak sama. Mau kaya, mau miskin sama. Yang kaya juga pasti bersyukur kalau dia beriman kepada Allah. Kan ada juga orang kaya tak bersyukur, mau terus ya. Tapi kalau yang sudah ada, jadi pasti dia syukuri, karena harta yang Allah berikan kepada dia cuma titipan. Nah, ini salah satu untuk mencegah kita terhindar dari yang namanya penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan yang kedua, kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar terhindar. Tapi yang namanya manusia, kita pasti ada. Makanya kita supaya tidak timbul rasa hasad itu, sudah bersyukur dia di bawah kita. Jangan ke atas. Ada ke atas langit. Ya, bila ada kali masih ada langit, terbuyar sendiri. Lihat di bawah kita. Itu bersyukur Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Sampai dengan saat ini yang Allah memberikan kepada kita luar biasa nikmat. Kita tidak bisa balas nikmat Allah. Makanya kita supaya nikmat yang Allah berikan kepada kita ada keberkahan, itu salah satunya bersyukur. Itulah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW juga sudah mengajarkan kepada kita hindari yang namanya hasad, diri benci, karena itu bisa menghilangkan, menghapus amal kebaikan kita yang sudah kita kumpulin. Mohon maaf capek-capek ya, tiap pagi subuh ke masjid jamaah, zuhur, asar jamaah di masjid. Tapi kita masih ada sifat hasad, bahkan hasud double jadi hasad dapat, hasud dapat. Tetangganya bilang lagi dapat berangkai. Nah itu pahala kita kan hilang. Kita udah capek-capek, kita udah istiqomah, karena hasad timbul di hati kita, hilang kebaikan kita. Seperti api membakar kayu bakar. Kalau api sudah bakar kayu, jadi debu setiap angin hilang. Itu pasti nanti hilang. Gitu aja hilang, nggak ada sisanya. Makanya itulah Iblis yang sudah mengatakan kepada Allah akan menggoda keturunan Nabi Adam. Makanya dia akan menanamkan yang namanya sifat hasad dan sifat sombongnya kepada manusia turunan Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Makanya dia sudah berjanji seperti itu kepada Allah. Silakan kata Allah, kalau ada yang ikutin maka masuk sama dengan iblis ke dalam neraka. Kecuali kita, insya Allah ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa membentengi diri kita daripada hasutan anak buahnya iblis. Di setan yang tadi sudah dikatakan dari kanan kiri belakang. Yang nama manusia pasti ada kena juga, pasti, karena setan gak senang kalau dirinya kita sebagai manusia masuk ke dalam surga semuanya. Makanya dia ingatnya sebagian masuk neraka.
kita beruntung dan bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur di perumahan kita, di masjid kita masih ada taklim, ya alhamdulillah. Malam Sabtu kita masih hadir, malam Ahad dari RT ke RT, alhamdulillah. Ya. Itu salah satunya. Ada kita walaupun dengan kesibukan kita minimal dari RT ke RT ada yang hadir. Walaupun dari RT 1 nggak datang ke RT 9 warganya nggak apa-apa. Yang penting di wilayah RT 1 warganya keluar untuk ikutin taklim. Begitu juga di RT 2, RT 3 sampai dengan RT 9. Minimal seminggu sekali kita ada ilmu yang bisa kita raih, kita dapat, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala kita. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Itulah kenapa iblis diusir dari surga, karena mempunyai sifat kasar dan sombong. Maka diturunkan oleh iblis kepada manusia. Karena kita tidak mengetahui asal di hati manusia, karena dalam diri kita nggak kelihatan. Kalau Allah kasih buktikan, misalkan dia setiap hasad atau hasud ada cairan satu tubuh, berarti itu hasad tuh, sering ngomongin orang, sering senang, hasud. Besok dia nyampe lagi, timbul lagi 2. Dia 10 kali lalat. Nah kalau 100, bukti wajar. Kalau Allah buktikan ya, berarti ketahuan orang sering ngomongin, sering ngasuh 10 orang, berarti 10 saya lalat. Coba kalau sampai 100, 200, kan ketutup lagi. Tapi Allah tidak begitu. Allah masih nutupin aib kita, masih nutupin hasad kita. Mungkin tidak kelihatan, orang yang hasad sama kita tidak kelihatan. Yang tahu diri kita. Makanya semaksimal mungkin kita cegah, kita bentengi, sehingga kita tidak ditanamkan sifat hasad dan sombong yang iblis sudah katakan jadikan kepada Allah sebelum kita diciptakan. Jadi penyakit hasad dan sombong sudah ada sejak dulu setelah iblis diciptakan, dan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, maka timbul dari itu sifat hasad dan sombong iblis. Bahkan iblis menurunkan kepada anak buahnya di setan yang tidak beriman kepada Allah, makanya diturunkan kepada kita. Maka ketika sudah diturunkan, kita semaksimal mungkin agar supaya tidak ada namanya sifat hasad, hasud dan sombong kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari sifat-sifat yang sudah iblis ataupun teman-teman yang tanamkan kepada kita. Semoga kita terhindar sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keikutsertaan sifat-sifat iblis dengan teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Ala-amin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
الأجل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا جنة مع أبرار أنبياء رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sudah informasi bahwasanya nanti jam 9 pagi sampai jam 12 siang ada donor darah di masjid seperti biasa. Yang mau donor silakan langsung datang jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang hari ini, gratis. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Taklim rutin ahad pagi pada salat subuh di Masjid Al-Taqwa Perumahan Kota Bumi, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten telah terlaksana. Dan kepada saudara-saudaraku yang menonton ataupun mengikuti video ini, saya doakan selalu diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kebarokahan dan juga diberikan keselamatan serta lahir batin, diberikan kelancaran rezeki dan usaha serta penghasilan finansial yang banyak kalau barokah manfaat dunia akhirat, dan semoga diberikan kemudahan segala urusan dan akhirat, juga kalau berikan hidayah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dari tanah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.